semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tematik 1, subtema 4, matematika pembagian bilangan. Dalam hal ini ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pembagian dengan cara pengurangan berulang. Yang kedua, pembagian dengan cara susun. Yang ketiga, soal cerita yang berkaitan dengan pembagian. Baik, yang pertama, pembagian dengan cara pengurangan berulang. Mari kita simak video pembagian dengan cara pengurangan berulang. Come on anak-anak. Pembagian dengan cara pengurangan berulang. Kita ambil contoh misalnya 15 dibagi 3. Berapa hasilnya? Kita kerjakan dengan pengurangan berulang ya. 15 kurangi 3 sama dengan 12. Lalu hasil dari 12 kurangi 3 lagi sama dengan 9. Hasil dari 9 dikurangi 3 lagi, sama dengan 6. Lalu, hasil 6 tadi dikurangi 3 lagi, sama dengan 3. Dan terakhir, 3 kurangi 3 sama dengan 0. Pengurangannya harus sampai 0 ya. Pembagian dengan pengurangan tadi bisa ditulis dengan cara seperti ini anak-anak. Coba kalian perhatikan jumlah angka 3-nya ya. Nah, dalam pengurangan tadi, angka 3 ada berapa? Ya, ada 5 buah. Sehingga 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, sekarang kalian sudah ingat kembali bukan tentang pembagian dengan cara pengurangan berulang. Kita akan lanjutkan belajar tentang pembagian dengan cara selanjutnya. Pasti penasaran kan? Yuk, ikuti terus ya video pembelajaran kita ini. Bagaimana? Sudah jelas kan dengan pembahasan 1? Kita lanjut ke pembahasan 2 ya. Pembahasan kedua, pembagian dengan cara bersusun. Ada apa nih dengan pembagian dengan cara bersusun? Nah, pembagian bersusun ada syarat, yaitu dalam harus hafal perkalian. Kenapa? Karena dalam pembagian bersusun ada perkalian dan pengurangan. Nah, begini cara membaginya. Ada 5 langkah ya. Yang pertama, bilangan yang dibagi diletakkan dalam pagar. Yang kedua, pembagian dilakukan satu per satu. Yang ketiga, carilah hasil perkalian yang mendekati angka yang dibagi. Yang keempat, lalu hitunglah selisihnya. Dan yang kelima, lakukan cara tersebut hingga selisihnya 0. Perhatikan contoh berikut. 64 dibagi 2 sama dengan, kita menyelesaikannya dengan cara bersusun ke bawah. Pertama, kita buat garis seperti ini. Kita tulis 64 di dalam garis dan 2 di luar garis. Kemudian kita bagi bilangannya satu per satu dimulai dari bilangan puluhannya ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, 3 kita tulis di atas. Kemudian 3 dikali 2 hasilnya 6. Kita beri garis dan kita kurangkan. 6 dikurang 6 hasilnya 0. Nah, 0 tidak perlu kita tulis ya. Selanjutnya, angka 4 kita turunkan ke bawah. Dan kita bagi 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kita tulis di sebelah angka 3. Kemudian 2 dikali 2 hasilnya 4. Kita tulis di bawah, kemudian kita garis dan dikurangi. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kalau hasilnya 0 dan tidak ada lagi bilangan yang perlu dibagi, maka proses pembagiannya sudah selesai ya. Maka 64 dibagi 2 sama dengan 32.
Sekarang kita coba menyelesaikan 224 dibagi 4. Pertama, kita beri garis seperti ini. Kemudian kita tulis 224 di dalam garis dan 4 di luar garis. Langkah selanjutnya kita mulai bagi bilangannya. 2 dibagi 4 tidak bisa, sehingga kita langsung mengambil 2 bilangan ya. 22 dibagi 4. 22 dibagi 4 tidak memiliki hasil yang pas, sehingga kita cari bilangan yang mendekatinya ya, yaitu 5. Nah, kenapa bukan 6 ya? Karena ketika kita mengalikan 6 dengan 4, hasilnya 24, sehingga akan kelebihan, sedangkan bilangan yang kita perlukan adalah 22. 5 kita tulis di atas. Setelah itu 5 kita kalikan dengan 4, hasilnya 20. Kemudian kita garis dan dikurangi. 22 dikurang 20 sama dengan 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, sehingga angka 4 yang di atas kita turunkan ke bawah. Kemudian 24 dibagi 4 hasilnya 6. 6 dikali 4 hasilnya 24. Kita tulis di bawah dan kita kurangkan. 24 dikurang 24 sama dengan 0. Bilangan yang kita tulis di atas merupakan hasilnya, sehingga 224 dibagi 4 sama dengan 56. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu soal cerita yang berkaitan dengan pembagian. Perhatikan contoh berikut ini ya. Contoh soalnya, seorang petani memanen 225 buah salak. Buah salak tersebut akan ditempatkan ke dalam 5 keranjang sama banyak. Berapa banyak salak di setiap keranjang? Nah, penyelesaiannya seperti ini. Tadi disebutkan ada 225 buah salak ya, yang akan disimpan di 5 keranjang sama banyak. Artinya 225 dibagi 5. Nah, kita bagikan dulu dari angka yang sebelah kiri. 2 dibagi 5 bisa? Tidak ya, kita tambah 22 dibagi 5 bisa. Kita cari perkalian 5 yang hasilnya tidak melebihi 22. Nah, kita di sini lihat 4 kali 5 itu 20 ya. Kalau 5 kali 5 itu 25. Kalau 25 melebihi 22 ya, berarti kita pakai yang ini. 22 dibagi 5, 4. Kita taruh di sini 4, lalu kita kalikan 4 di sini dikali 5 ini. 4 kali 5 berapa? 20. Kita simpan di bawah ya. Lalu kita kurangi, 2 dikurangi 0 berapa? 2. Simpan di sini. Lalu 2 dikurangi 2? 0 ya, tidak usah ditulis. Lalu kita turunkan ini 5 satuan ke sini. Nah, sekarang jadi 25 ya. 25 dibagi 5 berapa? 5 kali berapa? Ayo, yang hasilnya 25. Ini 5 ya, kita simpan di sini 5. Lalu kita kalikan 5 dikali 5. Berapa? 25. Kita kurangi hasilnya 0 ya, 25 dikurangi 25 hasilnya 0. Jadi banyak buah salak di setiap keranjang, ada 45 buah salak ya. 225 dibagi 5 hasilnya 45. Sekian penjelasan Ibu tentang pembagian. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak selama belajar di rumah. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.